Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Meskipun Putri Laut sangat kuat, dia tidak dapat membebaskan diri dari mantra penyegel dewa tiga mata Asura. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk mempertahankan diri dari dampak keterampilan jiwa yang kuat ini dan tidak dapat melepaskan kekuatan apapun ke sekelilingnya. Wo Yuhao langsung dibebaskan dari belenggu tanpa ragu-ragu. Wo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat mereka berdua berlari ke permukaan. Meskipun mereka berada di laut, Wo Yuhao mengaktifkan alat jiwa tipe terbang kelas 9 di belakang punggungnya karena mempercepat mereka pada saat ini. Teriakan menusuk menggema di otak Wo Yuhao. Tatapan Wo Yuhao segera berubah dingin ketika dia melihat ke belakang. Putri Duyung dengan mahkota perak mengejar mereka. Mata Wo Yuhao segera mengungkapkan keinginannya untuk membunuhnya. Untuk sebagian besar perjalanan mereka tidak mengancam kehidupan monster air. Bahkan merekalah yang terus-menerus diancam pada akhirnya. Bahkan Putri Laut telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Meskipun Putri Laut disegel untuk sementara waktu, putrinya masih terus mengejar mereka ketika dia mencoba untuk menghentikan keduanya melarikan diri. Ini membuat Wo Yuhao sangat marah. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Tubuh Wo Yuhao segera memancarkan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini kekuatan Haodong antara dia dan Tang Wutong sudah terbentuk. Wo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan melepaskan cakar teror menuju Putri Duyung. Seketika sebuah cakar raksasa muncul pada jarak 100 meter darinya. Cakar itu mampu menghancurkan semua air laut di sekitarnya dengan ketajamannya. Meskipun Putri Duyung itu masih berjarak cukup jauh, dia bisa merasakan ketajaman dan kekuatan cakar. Wajahnya langsung berubah pucat. Sementara bangsa Duyung dikenal karena karunia spiritual mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Meskipun dia adalah Putri Duyung dengan kultivasi hampir 100.000 tahun, kemampuan tempur jarak dekatnya relatif lemah. Karena itu dia dikunci oleh Wo Yuhao dengan cukup mudah. Putri Duyung tidak punya pilihan selain mengendalikan air laut sekitarnya untuk meningkatkan pertahanannya. Wo Yuhao memanfaatkan kesempatan ini untuk terus berakselerasi dengan Tang Wutong. Namun cakar itu tidak bertabrakan dengan sang Putri Duyung secara langsung, itu mengejarnya dari menghalangi jalannya. Putri Duyung terkejut, dia menyadari bahwa cakar teror emas gelap mampu mengubah dirinya sendiri di dalam air laut dan mengikutinya. Itu bisa mengikutinya dengan cara yang aneh dimanapun dia mencoba bergerak karena berusaha menghalangi dia untuk mengejar Wo Yuhao dan Tang Wutong. Ini adalah pertama kalinya Putri Duyung bertemu dengan keterampilan jiwa yang hidup. Bahkan setelah dilepaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Sang Putri Duyung hanya harus meningkatkan kecepatannya dan mengitari cakar untuk melarikan diri darinya. Cakar Wo Yuhao tidak akan bisa mengimbanginya bagaimanapun. Ada begitu banyak kendali yang bisa diberikan oleh kekuatan spiritual. Meskipun demikian, cakar yang tampaknya hidup telah secara mental membanjiri Putri Duyung sampai-sampai dia tidak berusaha untuk mencoba dan mengalahkannya. Sementara itu, Wo Yuhao dan Tang Wutong melesat mendekati permukaan air. Dua suara percikan keras bisa terdengar saat keduanya muncul dari laut dan terbang langsung ke langit. Tang Wutong memeluk Wo Yuhao saat mereka berhasil kembali ke langit. Saat ini Wo Yuhao sangat pucat. Wo Yuhao melambaikan tangannya saat dia berusaha meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dalam waktu singkat. Jangan khawatirkan aku. Lebih baik kita pergi dengan cepat. Aku tidak berpikir segelku bisa menahan Putri Laut lebih lama. Bagaimana bisa Wo Yuhao menciptakan mantra tiga mata Asura dan melarikan diri dari situasi yang mengancam jiwa tanpa membayar harganya? Tang Wutong memegang Wo Yuhao di pelukannya saat dia meningkatkan kecepatan terbang mereka. Wo Yuhao terengah-engah saat berusaha menekan rasa pusing di kepalanya yang berusaha membanjiri dirinya. Saat itu ia mengerahkan kekuatan jiwanya dan mengubah jiwanya. Mata rohnya langsung digantikan dengan aura es pamungkas. Pada saat yang sama dia memanggil permaisuri salju. Permaisuri salju dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual yang Yuhao gunakan sangat besar. Mulai sekarang, aku akan mengendalikan tubuhnya dan bekerja sama denganmu. Segel Yuhao hanya bisa menahan sang putri.
untuk sementara waktu. Kemungkinan besar akan ada pertempuran setelahnya. Akan lebih baik jika aku bisa membujuk putri untuk membiarkan kita pergi. Jika tidak, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga agar kita tetap hidup. Tang Wutong mengangguk saat dia mengungkapkan tatapan yang sama-sama dingin. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerjasama denganmu, Putri Salju. Setelah menyelesaikan kalimatnya, permaisuri salju menyatu kembali ke tubuh Wo Yuhao dan mengambil kendali atasnya. Itu adalah keputusan logis oleh Wo Yuhao untuk memilih permaisuri salju untuk mengambil kendali atas tubuhnya, karena dia adalah roh dengan kekuatan spiritual terkuat. Permaisuri salju segera memanfaatkan kekuatan jiwanya untuk mengangkat tangan kanannya. Cincin di tangan kanannya menyala ketika armor jernih muncul di udara. Saat baju besi ini berwarna biru tua, namun warnanya sangat berbeda dari warna biru gelap laut. Itu tidak hanya penuh dengan kehidupan tetapi juga tampaknya memiliki aura primordial. Ketika itu muncul, sepertinya menyebabkan suhu di sekitarnya jatuh. Permaisuri salju mengangkat tangan kirinya dan mengetuk baju zirah dengan lembut. Seketika baju zirah membongkar dirinya menjadi lebih dari 10 garis cahaya berbeda yang menyatu ke tubuh Wo Yuhao. Setelah mengenakan baju besi, tubuh Wo Yuhao tampaknya telah menjadi jauh lebih besar. Setiap piringan memantulkan cahaya dari sekitarnya. Dari kejauhan, Wo Yuhao tampak seperti permata safir berbentuk manusia ketika dia memancarkan cahaya biru yang kuat. Pada saat ini, tubuh Wo Yuhao tampaknya memancarkan aura yang sangat dingin. Bahkan Tang Wutong menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya dari dinginnya. Aura yang dilepaskan oleh Wo Yuhao sudah melampaui Tang Wutong. Ini berarti auranya sudah lebih kuat daripada Feng Hao dulu. Saat Wo Yuhao membuka matanya, orang bisa melihat bahwa matanya sepenuhnya biru. Itu adalah mata permaisuri salju. Aura yang dilepaskannya terus menguat karena terus menjadi lebih kuat. Ya, ini adalah baju besi yang telah diteliti dan dikembangkan dengan susah payah oleh Wo Yuhao dan Xuan Ziwen. Selama 2 tahun terakhir, Xuan Ziwen telah mengklaim bahwa ini adalah alat jiwa berbentuk manusia super yang tidak dapat diperbaiki. Armor perang Dewa Es. Seluruh baju besi dibangun dari kristal es ilahi yang dibawa Wo Yuhao saat itu. Ada 2 set baju besi. Salah satunya adalah versi normal dan yang lainnya adalah yang dikenakan oleh Wo Yuhao saat ini. Versi normal telah diberikan kepada Nan Qiuqiu. Susunan formasi di dalam interior baju besi ini semua diukir dari kristal es ilahi. Itu semua diselesaikan oleh Wo Yuhao yang telah menggunakan belati ukuran hantu dan desahan Dewi Beku, belati embun pagi. Tanpa 2 item itu, dia tidak akan bisa memotong kristal ini. Xuan Ziwen mengatakan bahwa ini adalah salah satu produk paling sempurna yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Xuan Ziwen mengatakan bahwa baju besi ini tidak bisa digunakan oleh orang lain. Tanpa jiwa bela diri es pamungkas, tidak ada harapan bagi kultivator lain untuk mengendalikan baju besi ini setelah memakainya. Pada saat yang sama, Xuan Ziwen telah memperhitungkan faktor pribadi Wo Yuhao ketika merancang armor perang Dewa Es. Ia menyematkan fungsi sistem kendali spiritual yang bergantung pada kemampuan spiritual pengguna yang kuat dan kemampuannya untuk menahan tekanan spiritual. Kriteria ini membuat hampir tidak mungkin bagi orang normal untuk menggunakan baju besi ini. Jika seorang kultivator normal mencoba untuk menghubungkan kekuatan spiritualnya dengan sistem, orang itu akan segera mati karena kehancuran laut spiritualnya atau berubah menjadi orang gila. Namun Xuan Ziwen mengakui bahwa dia tidak yakin apakah Wo Yuhao dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi alat jiwa kelas 9 ini. Meskipun demikian, setidaknya akan mampu tampil di tingkat alat jiwa kelas 9 tingkat atas. Dengan baju besi ini, ia yakin akan menantang instrumen jiwa kelas 9 manapun di Kekaisaran Ryu. Bagian paling mistis tentang baju besi adalah bahan utamanya. Tidak mungkin menemukan baju besi lain dalam sejuta tahun yang diciptakan dari kristal es ilahi dengan roh es. Wo Yuhao tidak pernah memakainya karena 2 alasan utama. Pertama, dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Kedua, dia tidak yakin bisa mengendalikan armor dengan benar. Dia khawatir bahwa dia mungkin akan secara tidak sengaja membunuh monster jika dia memakainya. Jika itu terjadi, tidak akan ada kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan bangsa Duyung. Tapi sekarang, di bawah kendali permaisuri salju, dia akan mengenakan alat jiwa kelas 9 tingkat atas untuk pertama kalinya. Ayo pergi. Permaisuri salju memberi isyarat kepada Tang Wutong. Setelah itu, dia mengaktifkan alat jiwa terbang yang datang bersama dengan baju besi dan mereka melaju kembali ke arah mereka berasal. Setelah terbang selama beberapa menit, laut di bawah mereka mulai kacau.
Gelombang menabrak satu sama lain dengan intensitas yang semakin meningkat ketika air laut mencapai lebih tinggi melawan angin kencang. Permaisuri salju telah lama meramalkan ini dan karenanya dia membawa tang-utang lebih tinggi ke langit. Saat air laut di bawah mereka terus melonjak, permaisuri salju membawa tang-utang ke ketinggian 4.000 meter. Ini adalah ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh bangsa duyung normal. Ancaman dari teknik kombinasi jiwa bela diri mereka secara alami tidak valid pada ketinggian ini. Putri laut muncul dari lautan. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia mengendarai ombak dengan ekor besar di belakangnya. Putrinya berdiri di sisinya ketika mereka berdua naik ke langit. Dengan dukungan air laut dan ombak di bawah mereka, dengan kultivasi mereka saat ini, mereka secara alami tidak akan bisa terbang. Juga ketika mereka meninggalkan air laut, kekuatan mereka akan berkurang secara drastis. Karena itu mereka harus menggunakan air laut untuk mendukung mereka ke langit. Bagaimanapun laut es adalah lautan luas. Ketika putri laut menggunakan lebih banyak daya untuk mengangkat dirinya lebih tinggi, lebih banyak uap air akan dilepaskan ke udara, menghasilkan peningkatan kelembapan. Ketika udara menjadi semakin kental dan lembab, keuntungan kecepatan absolut yang dimiliki oleh permaisuri salju dan Tang Wutong menghilang. Mereka tidak punya pilihan selain memperlambat. Tang Wutong menyadari bagaimana Huo Yuhao dan dirinya sendiri telah meremehkan bangsa duyung. Mereka mungkin tidak bisa terbang, tetapi mereka masih memiliki beberapa metode untuk melawan entitas terbang. Pada saat ini, garis-garis cahaya abu-abu tiba-tiba melonjak dari permukaan laut saat mereka melaju ke arah permaisuri salju dan Tang Wutong. Meskipun Huo Yuhao dan Tang Wutong telah mengalami serangan ini sebelumnya, mereka tidak tahu apa itu. Namun, permaisuri salju tahu itu. Itu disebut sebagai pedang iblis. Itu adalah jenis ikan yang sangat istimewa. Tubuh mereka sangat tajam dan tangguh. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki karakteristik unsur, mereka memiliki kemampuan penetrasi yang luar biasa. Setelah setiap serangan, mereka harus mundur ke laut untuk mempercepat sebelum serangan berikutnya. Sebenarnya, mereka tidak seharusnya bisa menyerang di ketinggian seperti itu. Mereka bisa melakukan setelah putri laut telah menaikkan permukaan laut. Permaisuri salju mengeluarkan dengusan dingin saat dia mengetuk udara dengan tangannya. Elemen air yang kaya di udara juga bermanfaat bagi entitas yang berspesialisasi dalam kemampuan tipe es. Tarian salju es pamungkas kini dirilis. Kepingan salju besar mulai muncul dari udara tipis ketika angin kencang mulai bertiup di lautan. Bila iblis yang baru saja naik ke udara segera diterbangkan oleh angin salju, mereka tidak dapat mendekati permaisuri salju dan Tang Wutong. Hah? Sang putri laut jelas terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Permaisuri salju dan dia adalah pemimpin dari utara ekstrim. Sementara dia berkuasa atas lautan, permaisuri salju memerintah daratan es utara ekstrim. Oleh karena itu dia pasti pernah melihat permaisuri salju mengeksekusi 3 teknik utamanya. Sementara laut es pastinya adalah tanah asal dari putri lautan. Permaisuri salju juga dapat berbagi keuntungan tanah asalnya karena lingkungan yang sangat dingin. Permaisuri salju, bagaimana manusia bisa mengetahui keterampilan permaisuri salju? Kecuali putri laut tidak bisa percaya bahwa entitas sekuat permaisuri salju akan benar-benar menjadi cincin roh bagi manusia. Serangan dari laut mulai mereda dan permaisuri salju serta Tang Wutong juga tinggal di tempat mereka. Lagi pula, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menembus pengepungan yang terbentuk dari kerumunan monster akuatik yang dipimpin langsung oleh putri laut di lautan es. Putri laut! Suara jelas permaisuri salju bergema di udara. Dia perlahan turun dari langit saat dia terus menatap putri laut yang mengambang di puncak ombak. Suara ini kamu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.